لو كان بيننا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal muqarrabun. Kemarin sampai wasabiqunas sabiqun. Ya, orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fi jannatin na'im, mereka orang yang dekat kepada Allah berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita masuk di dalam. Fi jannatin na'im, berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Penghuni surga itu hadirin segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan sebagian kecil dari golongan orang-orang sekarang. Para ahli tafsir ini berbeda pendapat tentang masalah ayat ini hadirin. Ada yang mengatakan segolongan besar orang-orang terdahulu dari mulai Nabi Adam sampai zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa qalilun minal akhirin, sedikit dari golongan orang-orang sekarang, maksudnya umat Nabi Muhammad. Sahabat Umar ketika turun ayat ini tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mereka orang dahulu banyak masuk surga ya Rasulullah. Wa qalilun minal akhirin, berarti kita ini sedikit ya Rasulullah." Akhirnya dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Makanya di ayat-ayat berikutnya ada sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Kan ada kan ayat berikutnya. Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat, wahai Umar, ketahuilah yang dimaksud sullah sebagian besar itu ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman sebelum saya, sebelum Nabi Muhammad, itu satu sullah, satu golongan digabung jadi satu. Sullatun minal awal, namanya sullatun minal awal. Dan kita umat Nabi Muhammad dari mulai zaman Nabi sampai akhir zaman ini satu sullah juga, satu golongan. Kalau dilihat berarti surga ini ada dua sullah. Golongan pertama manusia-manusia dari zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad. Ya, sullah yang kedua adalah golongan Nabi Muhammad. Satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad tuh penginnya yang menjadi penghuni surga itu seperempatnya umat Nabi Muhammad, tapi ternyata dikasih lebih, sepertiga bahkan setengahnya penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan hadirin sullatun minal awwalin, sebagian besar golongan yang terdahulu. Ini tiap-tiap nabi, tiap-tiap umat di zaman nabinya masing-masing. Ya, yang paling awal ikut dengan nabinya, maka mereka yang paling banyak masuk surga. Nah, golongan yang akhir yang seperti kita ini nggak menjumpai nabi, ini sedikit. Artinya yang paling pertama itu yang paling banyak masuk surga. Terbukti hadirin, mereka golongan-golongan pertama mulai dari zaman Nabi kita Muhammad. Ini golongan yang paling besar keimanannya kepada Allah dan paling banyak beramal, beribadah. Loh, kita jauh. Contoh, nggak usah sampai zaman Nabi sudah. Di zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sendiri menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini siang harinya itu 60 kali, malam harinya 60 kali. Saya mau tanya, zaman sekarang ada yang seperti itu enggak? Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira yang pantas masuk surga zamannya Abu Hanifah apa zamannya kita?
Berarti kan zaman terdahulu ini. Makanya penghuni surga sebagian besar zaman orang terdahulu. Mungkin zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Karena mereka luar biasa hadirin. Ibadah mereka luar biasa, ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Kita nggak sebanding dengan mereka. Sudah nggak usah jauh-jauh membandingkan dengan Nabi Muhammad, jauh sudah. Sahabat lebih jauh juga hadirin. Tabi'in jauh juga. Zaman setelah tabi'in sudah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selama bulan Ramadan beliau seharinya ini siang hari khatam satu Quran, malam hari khatam satu Quran. Panjenengan sajus sadina empot-empotan. Waduh, berarti luar biasa sejus. Iya ya. Tangkem sampai pahit itu senang Rasulullah napa sudah membaca sejus ping Rasulullah. Nah, ini kita hadirin. Ini mereka siang harinya bukan 1 juz, 30 juz. Malam harinya 30 juz. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya makanya pantas hadirin kalau golongan-golongan pertama ya, golongan-golongan terdahulu mulai zaman Nabi Muhammad itu paling banyak menghuni surga. Sedangkan golongan akhir ya mudah-mudahan. Cuman kita husnudzon dan kita apa istilahnya? Percaya diri, cuman ya jangan kepedean hadirin. Aja terlalu pede. Biasanya wong dong ya percaya diri bagus, cuman jangan terlalu pede. Orang kalau terlalu pede ini kadang-kadang menyepelekan. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar terjadi dan sampai kepada kita. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Ditanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? "Wa man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku berarti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat bermaksiat kepadaku berarti enggak mau masuk surga. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga. Allahumma. Apa kalau dalam diba bagaimana? Thulutsu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Sepertiga umatnya Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti dalam golongan mereka. Wa thulutsu yadkhuluna apa yang kedua kalimatnya? Thulutsu apa? Thulutsun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kemudian berikutnya apa kalimatnya? Didi sing apa li? Ahmad Riyadin. Waduh, sanjuk Jogja. Sepertiga lagi umatnya Rasulullah masuk surga tapi dihisab. Sepertiga lagi hadirin. Kata malaikat, "Ya Allah, dosanya besar ya Allah. Ka'amsalil jibal." Dosanya seperti gunung. Tapi ya Allah, kata malaikat, mereka masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Allah, sudah masuk surga wis. Mau manganan nyicipin neraka di sini penting mlebu. Artinya apa hadirin? Kalau mau lihat hadis-hadis ini, ya kita mau percaya diri, insya Allah umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Yang penting beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalilum minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian ala sururin maudunah. Nah, ini menjelaskan tentang surga. Ya Allah, ketika di surga mereka ini berada di atas dipan. Dipan ini kayak amben, urang ambene nyong kemian kae. Men kena nyong ora apik kok, ambene apik ini. Permada ini bukan pakai permada ini, pakainya emas. Ala sururin maudunah. Mereka berada di atas dipan, sururin tempat ya kayak dipan gitu, maudunah yang bertatakan emas dan permata.
Dipannya bukan pakai kayu jati, wala kayu apa besi, enggak, emas dan permata, jagung. Ya, duduk sambil bercengkrama. Ini penghuni surga seperti itu. Wis pokoke nggaldina majelas tok sudah. Nggaldina ki jagung, enggak ada ibadah enggak ada. Tarawih, wah ada tarawih. Nikmat sudah. Tinggal duduk saja. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Tengkreng tok kayak gini jagung. Sambil makan buah-buahan. Enak sudah. Enggak usah naik motor, enggak usah naik Mercy, jagung tok sudah. Muttaqiina, mereka duduk nyender seperti ini, santai. 'Alaiha mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Softo, bercanda, udah nggak ada yang serem-serem, nggak ada cerita politik, wala cerita ini, oh nggak ada sudah, enak, nyaman, tentram. Ya ini kalau cerita surga sembayangannya sing wah, itu ruang jauh bidadari gitu lagi ya, nanti sampai bidadari sampai. Ya, muttaqina 'alaiha, mereka bersandar 'alaiha, di atas dipan tersebut, mutaqabilin, berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, mereka itu dikelilingi, yatufu, dikelilingi, 'alaihim, mereka yang ada di atas dipan itu dikelilingi apa? Wildanun, anak-anak muda, pemuda-pemuda, mukhalladun, yang tetap muda, nggak berubah menjadi tua. Maksudnya apa kok dikelilingi? Ya, ini mereka mengelilingi, pemuda-pemuda ini mengelilingi lil khidmah, untuk melayani orang-orang yang ada di atas dipan. Jadi nggak usah menyacing dipan maring kulkas jubut buah, enggak. Pengen apa? Yang pengen gandul sing wis dirisi sing manis, cret datang, ada pelayannya hadirin. Saya pengen minum apa? Ciu apa? Anggur merah apa? Oh ada hadirin. Ini bukan cerita dunia hadirin. Ini ceritanya cerita ada Bib, ada. Ya. Karena tapi lain, enggak sama dengan kita. Ini dijelaskan dalam kitab tafsir hadirin. Dijelaskan bahwa nanti dah menjelaskannya kalau sampai pada minuman khamr ini, minuman khamrnya surga ini, lain ini. Ada. Ya, semua yang di sini dilarang, ya, di sana ada. Di sana ada. Kemudian bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ya. Kemudian ini pemudanya yang melayani sambil membawa gelas. Ya, ada akwab. Akwab itu apa, jamaknya kub. Ya, kemudian ada abarik. Ini maknanya sama ini, wakas. Ini semuanya maknanya gelas, cuman kalau kub ini gelas yang enggak ada pegangannya, namanya kub. Ya, kalau kas atau abarik ini yang ada pegangannya, ada apa, ana sing ngucuri, ana monyonge ya. Macam-macam segala jenis. Artinya apa? Mereka pemuda itu bawa gelas melayani dengan berbagai macam gelas. Ya, kalau kita kan teh ya gelasnya siji, kopi ya gelasnya kue maning, ya banyu putih yang ngone kue, ya pol-pole gawe serbat yang ngone gelas kue. Ya, kalau ini nggak lain-lain, ini modelnya kayak di Eropa, makanan di ini table apa namanya, table manner apa. Gelas buat anggur merah sendiri, gelas buat air putih sendiri, gelas buat susu sendiri. Ya, saya cenderung nang majelis ya, ngulul-ngulul gelas ngoteh kuwe, nggo kopi kuwe, nggo susu kuwe, laka perubahan. Ini gelasnya macam-macam. Ya, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Jadi maaf, ini kalau cerita tentang minuman surga ya, arak surga ini bukan arak dalam botol hadirin. Bukan arak dalam, langsung ada sungainya. Langsung apa? Ada sungainya. Langsung mengalir, ada sumbernya sendiri. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Nah, ini dijelaskan.
La yusaddaun. Ini minuman kerasnya hadirin. Minuman khamrnya, araknya ini la yusaddaun, tidak membuat pening kepala. Wala yungzifun, dan tidak pula mabok. Oh ya, satunya mabok. Jadi kalau arak dunia ini 1 pusing, 2 mabok, 3 muntah, 4 sering kencing. Iya benar? Benar benar. 4 ya. Orang bener boleh kayak wong sing ngono. Tapi araknya surga nggak menimbulkan satupun dampak, nggak ada dampak sama sekali, nggak ada dampak. Kadang-kadang orang minum arak di dunia kepengen menghilangkan stres, tapi tambah stres. Tambah apa? Tambah stres. Yo ya, ini arak surga nggak seperti itu hadirin. La yusaddauna, tidak pening anha, karena minuman itu nggak pening hadirin. Wala yunsifun, dan tidak pula mabuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ada riwayat mengatakan yang biasa minum arak di dunia besok nggak dapat arak di akhirat. Nah, arak ini minuman surga. Cuman jangan disamakan araknya dunia sama araknya surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin, di samping membawa arak, minuman-minuman itu, para pemudanya, pelayannya itu kemudian membawa buah-buahan. Mimma yatakhayyarun, apapun yang mereka pilih. Apapun, minta apapun ada hadirin. Dalam satu keterangan ya, ini buahnya tinggal ngambil sendiri. Misalkan pengen apel ya, diambil buahnya itu dari tumbuhan aslinya. Itu ketika diambil langsung tumbuh lagi hadirin. Langsung tumbuh. Ini buah-buahan surga. Itu harus nunggu 6 bulan, nggak usah nunggu 1 tahun buat panen. Langsung tumbuh lagi. Dan bebas milihnya hadirin, mau buah apa saja. Wis pamano sing orto mangan, blimbing ta nangkang wulu be ana. Pengen duit misalkan, duit silakan lagi ya. Ada sudah. Fakihatin mimma yatakhayyarun. Walahmi thairin mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Oh, ini daging burung ini hadirin, diriwayatkan burung-burung di sorga ini hadirin, ini ada pohonnya sendiri dan terbang ke sana kemari. Besarnya burung itu seperti besarnya onta, kata Rasulullah. Gedene manuk kayak gedene onta. Ketika Rasulullah cerita masalah burung sorga hadirin, kata sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar, ya Rasulullah seneng nemen ya jadi manuk nang sorga. Oh, mereka mesti burung yang paling seneng, paling nikmat, paling gembira ya Rasulullah. Paling enak sudah nang surga uripe manuke. Ini sahabat lagi membayangkan begitu nikmatnya jadi burung di surga, kesana kesini keliling-keliling surga. Jadi Rasulullah, ketahuilah wahai Abu Bakar, orang yang memakan daging burung tersebut lebih senang daripada burung itu. Dan saya doakan mudah-mudahan engkau wahai Abu Bakar termasuk orang yang memakan burung tersebut. Mudah-mudahan kita semua hadirin. Satu riwayat mengatakan ini burung surga ini kalau kita pengen makan lagi mabur ke, manuk nyampe mangan kon, cet, mudun, terus langsung diambil dagingnya, dimakan separuh bu seperapat, sawise rampung dipangan, utuh maning mabur maning manuke. Loh, ini surga seperti ini, lain dengan kita. Oh, kalau kita prosesnya lama hadirin. Ini burung surga, kalau kita mau makan daging burung tinggal seperti itu, langsung, nggak mesti harus nunggu dibubuti tuli bulune kan itu. Disembelih, dijarangi yo ya, dijarangi nengin, dibubuti bulune, digodok sejam apa 2 jam. Maning dong ayam jago pan badago kan suwe nemen godoke. Wis godoke suwe mangane 5 menit belakar rampung. Ya Allah, ini enggak. Jadi pengen manuk sehat, langsung di depan kita langsung sudah maswi, sudah panggangan. Des. Les dimakan, sawise dipangan butuh maning mabur maning. Ya salam.
Lo Habib senengnya menghayal. Lo ini bukan hayalan. Ini diceritakan sama Nabi Muhammad hadirin. Ente tebe krungu ya. Ya, mulanya pada ngaji jadi ngerti oh surga seperti itu. Ya. Oh saiki be ana be nyong tuku lamongan wis siap. Ya enggak mau nunggu goreng dingin anak apa suwe. Harus ngeluarin duit ada apa? Ini enggak pengen makan. Paham ya? Luar biasa. Ini surga seperti itu. Ini ya memang menghayal di situ orang apa wis. Ya mudah-mudahan khayalannya jadi beneran Allahumma. Tapi ini bukan khayalan hadir. Ini diceritakan sama Nabi kita Muhammad. Jadi besarnya burung, satu onta besarnya, kemudian ketika pengen ini semuanya diceritakan Nabi. Ya. Ketika sahabat takjub dengan keadaan burung itu yang menikmati, sahabat ini mikirnya enak nemen dadi manuk ya, mabur-mabur nang surga, kok senang sekali. Kata Rasulullah, kamu yang bisa memakan daging burung itu lebih senang daripada keadaan burung tersebut. Ya Rabb. Walahmi thairin mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan, apapun. Lho bib nyong ora pengen dipanggang, pengennya diopor, opor jadi. Nang surga kan nganyang. Cuman harta nganyang pun ada hadirin. Bib saya pengen di balado, balado ada langsung balado. Bib saya pengen satu daging burung ini macam-macam. Ya, anak wedhus nongkrong, anak manuk nongkrong, anak sudah ada. Ada semua. Apa yang kita inginkan dalam hati kita lebih itu hadirin. Ente menghayal sudah. Saya pengen bidadari sing wajahe kayak artis kae, jumure mancung, sing ayu. Ini lebih dari apa yang panjenengan bayangkan. Jadi nggak bisa dilintaskan dalam hati. Wah, nyon ayu. Lebih dari apa yang kita pikirkan hadirin. Surga itu seperti itu. Enak kok ya. Ibarat cerita neraka loh. Enak-enak dingin gitu. Wa hurun ain. Ya, dan juga ada bidadari yang bermata indah. Ya salam. Ada apa? Bidadari. Kalau diterangkan dalam tafsir Jalalain, ya, khur ini nisaun syadidati sawadil uyun wa bayadhiha. Ya, jadi bidadari yang mata yang bola hitamnya itu hitam legam, putihnya itu putih bersih. Ya orang kayak matanya ente rada kumel kuning-kuning sajuwe loh. Ya kan, ini putih bersih. Ya. Orang ini kadang dilihat cantik ndaknya kelihatan hadirin dari matanya. Ente ndeleng nang wadon wae ana sing matanya biru, ada yang matanya hijau ta matanya ente. Mata duitan ya. Ya Allah. Luar biasa, ini cerita bidadari akhirnya batal puasanya memang. Nah, lanjut lagi bidadari. Wahurin ain, dan wahurun ain bidadari yang bermata indah. Ya Rabb, aja tawa-tawalah bidadari. Kamsalil lu'lu'il maknun. Ya Allah, matanya indah itu seperti mutiara yang disimpan dan dipelihara dengan baik. Kinclong. Mutiara kan berarti indah, disimpan seperti itu matanya bidadari. Nah, glowing apa? Glowing tak jelas loh. Duduk glowing maning transparan saking glowingnya. Sekarang lagi tenar kulitnya glowing bersinar. Ini bukan glowing saja hadirin, transparan. Cara kasarannya nih nginum kopi kelihatan sini kopinya. Saking putihnya seperti itu. Kalau glowing sih nggak seberapa. Glowing kena banyu luntur kabeh. Kemudian jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah itu semuanya hadirin kenikmatan itu. Ya memang yang namanya orang hidup nikmat itu hanya dalam 3 hal hadirin. Ya, tadi makanan, kemudian minuman, kemudian apa? Wanita sudah. Ya Pak Marno. Apa sih? Wadon sudah, laka maning sudah. Makanan, minuman,
Ya, kalau mau diringkes, harta, tahta, wanita. Yo ya. Ini yang membuat hidup senang itu hadirin. Ya nanti itu akan diberikan oleh Allah besok di surga. Harta nggak perlu harta sudah. Harta di sini makanan, udah makanan enak, minuman. Harta juga buat beli makanan. Tempat yang indah sudah ada surga melebihi segala-galanya. Wanita dikasih bidadari. Pira dudu siji bukan satu. Ente nang dunia pira siji. Di surga banyak ini bukan satu. Siji siapa? Akeh kamarno. Papat luwe sing papat 70 minimal. Lebih orang kuat aja khawatir. Ya. Jangan mikir umur kita yang sekarang, hadirin, besok nanti di surga umurnya 30-an. Enggak ada yang 50, enggak ada yang 60, enggak ada yang 70, enggak ada yang 30-an umurnya. Jadi lagi pas kuat-kuat deh. Nganggo jamu, enggak usah pakai jamu sudah. Sudah kuat ini. Ya, ini balasan bagi mereka yang mengerjakan amalan-amalan waktu di dunia. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Dan di surga itu la yasma'una, mereka tidak mendengar fiha, di dalam surga, laghwan, perkataan yang sia-sia, wala ta'thima, atau perkataan yang menimbulkan dosa. Jadi laka wong mecoi, laka wong maido, laka wong ngomong enak, enggak ada orang gosip, laka tangga sing lambene turah. Ya. Jadi semuanya enak percakapannya. Illa qilan salaman salama. Melainkan ucapan mereka ucapan yang salam, yang damai, yang enak, yang royid. Nggak ada yang bikin pusing, nggak ada, hadirin. Jadi laka wong cerita utangnya nyong akeh, nggak ada sudah. Lagi duit BPJS apa uang ini belum cair, ini nggak ada. Semua perkataannya perkataan yang menyenangkan. Lagi nyong kepengen kayak nang surga, nggak bisa. Selama panjenengan di dunia mesti ada perkataan yang nggak pasti. Ya. Urip kayak enak nemen, nggak ada sudah, nggak bisa hidup terus, nggak bisa, hadirin. Dunia yang tempatnya mumet, dunia tempatnya pikiran, dunia tempatnya masalah. Ini sudah pasti. Jadi jangan terus panjenengan nyong pengen urip nang dunia sing tenang, sing roy, nggak bisa. Wong dunia kok pengen tenang besok di surga. Jadi surga ini nggak ada perkataan yang nggak enak, semua enak semua. Ya. Tidak ada perkataan yang menimbulkan dosa, nggak ada caci maki, nggak ada ini. Illa qilan salaman salama. Tetapi mereka saling mendengarkan ucapan salam, ucapan yang penuh dengan kedamaian. Wallahu a'lam. Ya untung ceritanya surga dingin. Tapi ngodong cerita neraka tolong aja ngantuk ya. Rongokna kan dia harus cerita surga, cerita neraka ya dirongokna. Oh, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.